Iya, ini pertanyaan umum nih Pak. Sering banget ini pertanyaan gini. Aduh, hyper grace nih, kalau jadi sebuah negara tuh bakalan hancur. Semua orang sudah dosa dan dibiarkan dengan alasan sudah diampuni. Ini juga ini sebenarnya bukan pertanyaan untuk hyper grace doang. Ini banyak kan pertanyaan dari tetangga kita yang di seberang sono ke Kristen juga sama. Pertanyaannya ini gitu. Enak dong orang Kristen udah diampunin. Kalau misalnya nggak ada yang berarti nggak ada yang boleh dihukum. Semua orang udah diampunin, Kak. Jadi negara hancur, nggak ada aturan gitu. Itu kan Gimana, kata Pak? dia. Itu kan kata dia. Tadi saya contohin rumah tangga saya enggak hancur. Pertama itu. Kedua, kita lihat Alkitab. Ketika seorang perempuan berzina dibawa kepada Yesus. Kedapatan berzina loh ya. Berarti dia tuh ketangkap basah tuh. Sedang ke bawah ketangkap basah. Menurut hukum Taurat, perempuan seperti ini harus dirajam sampai mati. Bagaimana menurutmu guru? Tuhan tulis-tulis saja hukum Taurat, gue yang tulis, kata Tuhan. Dia tulis di lantai bait Allah. Tuh. Nah, kemudian Tuhan bilang gini, ini intinya. Siapa yang tidak berbuat dosa, ambil batu, sambit duluan. Ini berhadapan sama imam-imam loh. Ahli-ahli Taurat, orang agama jubah-jubah semua. Satu persatu dari yang senior, firman Tuhan bilang, dari yang paling tua pergi. Kemudian dia tanya sama perempuan, perempuan, mana yang mau rajam kamu? Mereka mau, tapi mereka tidak dapat. Karena mereka sama-sama orang berdosa. Nggak ada Tuhan. Itu kalau zaman sekarang itu ulama, pendeta, pastor, romo, gitu-gituan semua tuh ya. Iya dong. Iya dong. Nah, sekarang kita mau lihat esensi kasih karunia nih. Nggak ada Tuhan. Kalau menurut saya loh, saya kritis, saya bilang ini, mestinya Tuhan ambil batu, minimal sekali aja. Kalau dia kesian sama perempuan juga minimal sekali. Orang dia orang nggak berdosa, dia disebut kok ayatnya. Betul. Nah, Tuhan bilang ini, neither do I, aku pun tidak. Pergilah dan janganlah berbuat dosa. Nah, itu kalimat luar biasa. Inilah harapan kasih karunia. Dia bilang gini, perempuan berdosa, udah jelas ketangkap basah, berarti udah nggak bisa lolos aja. Ketika dikasih hukum Taurat, dia nggak bilang gini, ampun, tobat, gue nggak lagi-lagi. Enggak, Alkitab saya nggak bilang gitu. Dia cuma paling dalam hatinya bilang gini, mampus, gue udah ketangkap sama ahlinya hukum Taurat, udah satu aja dia mau, udah nunggu mati aja, tinggal kapan aja. Nah, ketika Yesus bilang, aku pun tidak, berarti Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Itu grace. Terus Tuhan bilang gini, pergilah dan janganlah berbuat dosa. Ternyata perkataan gini, aku pun tidak, dan pergilah, aku pun tidak, itu kita gini, waduh Tuhan, gue mestinya mampus. Mestinya gue dicomberan. Itu yang muncul sebenarnya hanya grateful. Nah, ini mesti gini. Kembali lagi ya, semua pendengar dengar nih. Kalian kalau cuma melihat dari luar, kasihkannya betul yang dibilang itu tadi. Wah, enak aja, hancur negara, begini. Betul, 100%. Tapi kalau kalian cebur, masuk, ini statementnya Pastor Pin juga. Ketika kamu masuk air, kamu pasti basah. Ketika kamu nyemplung di dalam kasih karunia, kamu pasti kudus. Jaminannya siapa, Pak? Pendeta nih? Bukan. Firman. Tadi udah saya baca. Dosa nggak berkuasa lagi kalau kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Masalahnya cuma satu aja. Mau dipercaya ayat itu atau tidak? Kalau mau dicari-cari, mau dikorek-korek kekurangan ayat itu silakan. Saya juga udah cek. Dikasih jalan keluar, tinggal gini aja. Ini too good to be true. Saya sih sebutnya bukan too good to be true. Nearly too good to be true because it is true. Hampir-hampir tidak bisa dipercaya. Inilah luar biasanya anak Allah, anak domba Allah menjadi manusia. Saudara, aduh, nggak ada berita yang lebih baik dari ini. Segala dosa saudara dan saya diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya dari yang negatif menjadi baik. Dari yang baik ini bukan hanya didiemin, dikasih yang positif tadi. Makanya pertukaran kan di kayu salib. Dosanya dosa kita ke situ. Tapi nggak cukup begitu. Kebenarannya jadi kebenaran kita.
Aduh, powerful orang Kristen. Cuman dikadalin aja sama iblis. Tadi tuh, iman jadi sia-sia, janji jadi batal, lepas dari Kristus atau Kristus tidak berefek karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Cuma sesimpel itu. Tinggal gini aja, saya nggak percaya ngomongan Pak Melki. Ya silakan terusin aja. Terusin aja. Tetap selamat kok orang percaya lahir baru. Kita orang Inggris percaya. Cuman ya rugi aja. Semua bisa kena COVID, pendeta-pendeta juga banyak kena COVID. Emang Pak Melki bisa nggak kena? Saya bilang kalau saya sendiri kena. Tapi saya di dalam Yesus. Kalau ini Yesus, ini saya di dalam Yesus. Jadi kalau mau dipukul, kena Yesus dulu. Kalau Yesus kena COVID, baru saya kena saya. Wah sombong Pak Melki. Bukan sombong. Yesus yang ngomong, aku kepala, kamu tubuh. Nah, yang kayak gitu-gitu hanya bisa muncul kalau saudara punya keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan itu tidak mengejar dosa lagi. Tuhan itu bukan memburu dosa. Tapi dia mau mencurahkan semua yang baik. Bukan memburu dosa. Bukan memburu dosa gimana tuh maksudnya? Jadi kayak gini. Ya ada orang suka bilang gitu kan. Roh Kudus tuh bilang ngingetin dosa. Ya kan. Kamu dosa ya? Kamu masih gini ya? Kamu masih enggak. Tuhan itu nggak memburu dosa. Kalau dia memburu dosa, ngapain dia mati untuk dosa? Ketika kita masih berdosa. Tuhan itu bukan duduk di tata gini, pegang pentungan gini. Buat tungguin tuh kapan si Melki salah. Ngapain? Bukan. Nih statement ya. Ini kuat sekali. Kalau Tuhan masih menghukum saya, dia nggak adil sama Yesus. Kalau Tuhan masih menghukum saudara, percaya dalam Yesus, lahir baru, Tuhan nggak adil sama Yesus. Seolah-olah Yesus itu nggak lengkap, nggak komplit apa yang dia kerjakan. Nggak terlepas loh kita lo dengan Yesus. Wah, Bapak nyamain diri sama Yesus. Yesus yang ngomong. Kamu dan saya ada satu. Itu bilang saya percaya Tuhan. Itu yang menjadi kesulitan. Makin lama makin sulit. Kenapa? Makin mewah gitu. Dipentokin di plafon semua. Dan masih banyak lagi nih. Yang kayak gini kita udah bengong. Tapi urusan dosa aja dulu lah. Kalau dosa masih diburu, tadi udah baca ya. Sengat maut adalah dosa. Sengat maut adalah dosa. Jadi hukum dosa dan hukum maut itu karena dosa itu maut begitu aja. Ya maut itu dimulai dengan apa? Ya dengan stres, dengan penyakit, mati. Dengan stres, dengan punya masalah, bangkrut. Maut, mati ujungnya. Ujung-ujungnya mati. Sayang sekali lah. Kalau kita nih nggak mau minimal gini, nasihat saya. Ya pelajari dulu lah. Pelajari dulu. Kalau saudara pelajari, saya bilang ini nggak bener nih. Nggak bener buku, nggak bener. Saudara kapanpun bisa buang kayak sampah. Tapi kalau saudara melewatkan kesempatan ini, ya sayang banget jadi orang Kristen. Ada something wrong. Pendeta-pendeta saudara, orang-orang teologi saudara sembunyikan sesuatu dari saudara.